nggak usah munafik. Kalau Anda masih ngerokok, rokoklah. Berarti Anda kan belum bertobat sebenarnya. Tapi kalau Anda benar-benar bertobat, nggak kepengen berzina. Saya suruh berzina, nggak mau. Tapi bukan kebal ya. Artinya begitu nanti ada peluang, saya datengin, ya tidak ada orang kebal dengan perzinahan. Orang bisa kebal dengan dosa macam-macam, tetapi tidak ada orang kebal dengan perzinahan. Nah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Tetapi larikanlah dirimu dari percabulan. Kalau percabulan kita harus lari. Nggak bisa, nggak ada orang kebal. Karena percabulan itu ada di dalam diri kita, tes sukanya. Sumbernya itu ada di kita. Hati-hati, Anda jangan mancing. Lari kita kalau dari percabulan. Tapi kalau dosa-dosa lain kita bisa kebal. Anda di tengah-tengah orang yang korupsi, Anda bisa tidak korupsi. Percaya saya. Jangan bilang, habis semuanya korupsi, jadi saya ikut-ikut. Enggak lah, itu Anda ngarang. Anda bisa tengking itu, setan-setan yang bikin Anda itu jadi jahat, jadi tamak, serakah. Anda bisa usir, Anda doa dengan sungguh-sungguh, Anda puasa. Tetapi namanya perzinahan, mau Anda puasa 40 hari 40 malam sampai mau mati pun, begitu ada perempuan telanjang cantik, lebih cantik dari istrimu, dia main seksnya lebih bagus dari istrimu, Anda kepengen. Jadi mau puasa 40 hari 40 malam nggak bisa. Nggak bisa, percaya saya deh. Kok bisa tahu? Iya, saya kan jatuh dalam dosa perzinahan. Saya hancur gara-gara itu. Keluarga saya morat-marit gara-gara itu. Cuman sekali. Gara-gara sekali. Gila loh. Pahitnya itu kayak neraka hidup saya. Hampir hancur semuanya. Makanya saya mengundurkan diri. Saya sempat mengundurkan diri. Karena saya tahu. Percuma diterusin. Nggak bisa. Saya nggak bisa munafik. Dan saya selalu menyarankan kepada orang lain juga sama. Mengundurkan diri. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang berzina, mengundurkan diri. Sampai Anda dipulihkan benar-benar, baru Anda mulai lagi dari bawah. Percaya saya, jangan takut. Saya mulai dari bawah, hancur saya. Jemaat saya lepas semuanya, ya saya dulu wakil gembala di sebuah gereja yang besar. Saya lepas semua, saya harus mengundurkan diri, saya tahu diri. Lepas semuanya. Hati-hati Anda ya. Anda akan bikin orang lain akan berzina juga. Hati-hati. Anda punya standar ganda nanti, standar janda itu saya bilang ya. Hati-hati Anda. Harus radikal. Saya pun iya. Saya tidak menghakimi Anda yang berzina, mohon maaf ya. Enggak, tapi saya lagi ngasih tips. Makanya saya kan nggak tuduh orang. Saya ngasih tips. Saya pernah hancur. Saya pernah habis hidup saya. Istri saya, anak saya jadi korban. Tapi saya bertobat dan saya mundur semua. Oh, saya dihancurkan 3 tahun, 3 plus 2 tahun, 3 plus 1 tahun, ya hancur saya 3 plus 1 tahun. Saya hancur hidup saya. Tetapi Tuhan baik sekali. Tuhan Yesus sangat baik. Ada pengampunan, tapi kita harus siap dengan hukuman, dengan ganjaran dari Tuhan. Karena itu mendatangkan kebaikan. Sakit, oh sakit, saya nangis darah. Sakit, anak-anak saya nangis, semua kita semua nangis. Tapi ketika kita melekat erat kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup kita. Anak-anak Anda akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan orang tuanya. Jangan cerai, ya. Jangan cerai, jangan. Sakit, bukannya nggak sakit, sakit. Itu tadi makanya, ya saya malu nggak malu, tapi saya ceritakan kepada saudara supaya saudara ingat, ya, supaya bertobat. Dan jangan bawa perzinahan itu di dalam pelayananmu. Begitu Anda sudah melakukan kesalahan, Anda harus mundur pelan. Nggak perlu berzina loh, nggak perlu begitu juga. Cuman Anda minggir pelan-pelan, ya, atau ngomong. Terus Anda beresin hidup. Waktu beresin itu sakit sekali, sungguh sakit sekali. Tetapi kalau Anda datang sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, ya, dan Anda akan dipulihkan. Lama saya pemulihannya ya, 4 tahun. Saya diem, nggak ngapa-ngapain, saya cuma diem, hancur hidup saya 4 tahun, sampai Tuhan balikan semuanya. Tahun kelima saya baru mulai melayani lagi. Itu pun saya pelan-pelan. Baru setelah ini ya, setelah 2017 saya baru mulai membaptis orang. 7 tahun, ya, 7 tahun sempurna kan?
pemulihan itu 7 tahun, saya baru 2010 sampai 2017. 2017 saya awal baru saya mulai baptis orang, saya baru penginjilan turun ke jalan. Saya puasa tiap hari. Saya hanya di doa, saya hanya nulis buku, ya. Cuman puasa, doa, nulis buku di kamar, malu. Wah, semua saya kehilangan harga diri saya, kehilangan segala sesuatu. Ya, makanya Tuhan hancurkan. Tuhan hancurkan. Karena siapa itu hukuman Tuhan. Kalau Anda seorang pendosa, mungkin nggak apa-apa. Tapi saya seorang hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran, saya sudah dipenuhi roh, tapi saya memutuskan untuk terperangkap di dalam dosa. Maka saya harus membayarnya. Jangan minta pengampunan tanpa menuai, nggak, jangan. Jalanin, nikmatin prosesnya itu. Itu membentuk karakter kita. Saya yang dulu sombong, akhirnya saya dihina dulu. Kalau saya dihina, orang bisa tak, maaf kata, kepala lu bisa gua beli, intinya begitu. Tetapi ketika dalam masa-masa pemulihan itu, saya nggak berani bilang kepala lu bisa gua beli. Nggak bisa. Karena Tuhan bilang, aduh, kepalamu aja hampir hilang kok. Kan begitu kan. Direndahkan sampai serendah-rendahnya. Sampai orang yang paling hina pun bisa ngeludahin saya. Coba bayangin. Dan saya cuma diem. Walaupun bisa saya lawan, tapi saya diem. Saya memutuskan untuk diam. Begitu ya. Jadi hati-hati saudara dengan dosa perzinahan.